البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan ahammiyatud doa, tentang arti penting suatu doa. Apa itu? Nah, bahwasanya doa itu adalah ibadah. Dalilnya indaka Muhammad Talimbang. Dalilnya doa itu ibadah. Hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Ini hadis yang sahih. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Di sana ada lafaz yang juga masyhur, ad-du'a mukhul ibadah. Yang maknanya doa itu adalah inti dari ibadah. Nah, hadis ini datang dari siapa? Indaki Abu Yahya. Lafaz ad-du'a mukhul ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Thalathatul Usul. Man sahabiyuhu wa man akhrajah wa mahaluh. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan sanadnya dhaif, karena pada jalannya ada perawi yang bernama Abdullah bin Lahiyah, dan yang rajih dia seorang perawi yang dhaif sejak awal, baik sebelum terbakar kitabnya maupun setelah terbakar kitabnya. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Jadi yang menjadi patokan dalam masalah ini adalah hadis Nu'man bin Bashir, ad-du'a'u huwal ibadah. Adapun adillah dari Al-Quran banyak. Di antaranya apa? Dalil yang menunjukkan bahwasanya doa itu ibadah. Indaka Ja'far. Nah, qala Allah azza wa jalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Ini perintah dari Allah menunjukkan itu adalah hal yang Allah ridai dan cintai, berarti itu ibadah. Ud'uni astajib lakum. Kemudian diancam, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka sungguh dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Perhatikan, disebut dengan ibadati, yastakbiruna 'an ibadati. Di awal perintah untuk berdoa, kemudian di akhir ayat penegasan kalau itu ibadah. Yang kita tidak boleh menyombongkan diri, kita tidak boleh kemudian aku tidak butuh berdoa, aku mampu mencukupi kebutuhanku sendiri. Ini adalah kekufuran. Kita diperintahkan untuk berdoa. Nah, maka banyak-banyak meminta kepada Allah. Karena rasa butuh seorang hamba kepada Allah ini merupakan bentuk penghambaan yang wajib
Ya, kita harus merasa butuh kepada Allah. Karena kalau kita sudah tidak merasa butuh kepada Allah, ini kecelakaan. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah taala dalam akidah beliau, la yastaghni 'anillahi tarfata 'ain. Wa man istaghna 'anillahi tarfata 'ain faqad kafara wa sara min ashabil hain. Seorang tidak merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kemudian tidak butuh kepada Allah. Tapi harus senantiasa butuh kepada Allah. Kalau sampai seorang merasa tidak butuh dari Allah Subhanahu wa taala, faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur. Wasara min ashabil hain, dan dia menjadi orang yang celaka, penduduk neraka. Makanya doa alhamdulillah penting. Karena itu merupakan bentuk bukti kalau kita butuh kepada Allah, sehingga kita minta. Baik. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, ma hukmu du'a'il amwati wal ghaibin. Apa hukum berdoa kepada mayit-mayit dan orang-orang yang gaib, atau mereka-mereka yang gaib, yang tidak kelihatan, tidak mendengar perkataan kita. Baik. Jadi poin yang ke-61 masih ada hubungannya dengan poin sebelumnya, di mana kita telah mengetahui bahwasanya doa itu ibadah. Baik, maka sekarang apa hukum berdoa meminta kepada mayit dan sesuatu yang gaib? Sesuatu yang gaib ini alhamdulillah macam-macam. Gaib yang gaib maksudnya kepada para jin, atau yang gaib ini adalah mereka-mereka yang tidak hadir di hadapan kita dan tidak ada sarana untuk menghubungkan kita dengannya. Kalau kita berdoa meminta seperti itu, misalnya kepada mayit, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong aku. Atau wahai Sunan Ampel, tolong aku, misalnya. Maka ini hukumnya apa? Atau kepada yang gaib, misalnya dia punya guru. Guru masih hidup, tapi dia gaib dalam artian jauh jaraknya dan tidak ada wasilah untuk menyambung hubungan, misalnya telepon atau yang lainnya sebagaimana media saat ini. Kalau ada telepon ya tidak gaib namanya. Tapi tidak ada apa-apa, dia di tengah lautan terjadi ombak, manggil gurunya. Ya Habib Umar, Tayyib, tolong aku. Padahal tidak ada sinyal, tidak ada apa-apa, pokoknya dia berbisik meminta kepada Habib Tayyib atau kepada gurunya misalnya. Maka hukumnya apa? Wal jawab syirkun akbar. Yang seperti ini hukumnya syirik akbar. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Di sini man bermakna nafi. Ai la adall, yaitu tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Yaitu sesuatu yang tidak mampu mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Dalam keadaan mereka-mereka yang dimintai doa tersebut lalai dari doa orang-orang yang memintanya. Jadi perhatikan, wahum an doaihim ghafilun. Wahum yakni siapa-siapa yang mereka minta. Sedangkan doaihim, him di sini kembali kepada orang-orang yang minta. Jadi dua dhamir yang sama tapi kembalinya beda. Perhatikan makna ayat. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa meminta kepada selain Allah. Yang sifat mereka yang diminta tersebut
la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Tidak mampu untuk mengabulkan sampai hari kiamat, tidak akan mampu. Karena memang tidak akan bisa ikhwanifillah. Dalam keadaan mereka juga ghafil, yaitu lalai dari permintaan, yaitu tidak tahu maksudnya, tidak dengar, karena mereka sudah mati. Atau mereka sesuatu yang gaib, tidak mendengar, bagaimana mau mengkabulkan? Kalau seandainya mendengar pun tidak memiliki kemampuan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia telah dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, maka mereka menjadi musuh-musuh baginya. Yaitu yang berdoa meminta menjadi musuh, yang dimintai doa. Saling bermusuhan, saling berlepas diri. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka itu yaitu orang-orang yang dulu diibadahi, dulu dimintai doa. Terhadap peribadatan orang-orang yang berdoa kepadanya itu mengingkari. Jadi saling berlepas diri kelak di hari kiamat. Dan ayat ini jelas alhamdulillah tentang tidak ada manfaatnya seorang berdoa meminta kepada selain Allah. Bahkan kemadaratan yang sangat besar, karena itu adalah bentuk syirik akbar. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Siapa saja yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, niddan, yaitu sebagai tandingan bagi Allah. Yaitu berarti makna hadis akan man mata wa huwa yad'u niddan min dunillah, yaitu siapa saja mati dalam keadaan dia berdoa kepada tandingan-tandingan selain Allah, maka dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari, dan ini ancaman yang sangat jelas kalau sampai seorang mati akanillah dia ketika hidup di dunia berdoa meminta kepada selain Allah, dan ketika mati belum bertobat darinya, maka dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Meminta kepada Nyi Roro Kidul misalnya, Kanjeng Nyi Roro Kidul, jangan sampai kami itu ditimpa tsunami misalnya, tolong kami diberi ikan yang banyak misalnya. Ini doa syirik akbar kan? Syirik akbar. Yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentangnya, dan wajib untuk untuk memperingatkan manusia darinya ketika kita melihat atau mendapati atau mendengar atau mengetahui orang-orang yang melakukannya, apalagi orang-orang dekat dengan kita misalnya. Dan juga masih ada kelanjutan dengan poin ini, soal yang ke-32, ke-62. Hal yajuzu an naqula ya Rasulullah fi du'a? Apakah boleh kita mengatakan wahai Rasulullah dalam doa kita, atau ya Nabi? Ya Nabi Allah, atau ya Rasulullah, atau ya Muhammad. Apakah boleh demikian? Misalnya ya Rasulullah, obatilah sakitku. Wahai Nabi, berilah ketenangan pada diriku, misalnya. Apakah boleh yang seperti ini? Wal jawab la yajuzu
doa ghairillah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Jadi sama hukumnya dengan permasalahan sebelumnya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Seandainya beliau masih hidup, akhwanillah, kita minta langsung kepada beliau, boleh, wahai Rasulullah, tolong aku beri sesuatu dari kebutuhannya. Misalnya dari hal-hal yang dimampu oleh Rasulullah, meminta kepada Rasul. Sebagaimana permintaan sesama manusia kepada manusia yang lain, tentunya dengan syarat yang dimintai itu hadir, hidup dan mampu. Ini. Jadi kita boleh meminta kepada orang lain pertolongan. Tapi selama yang dimintai itu adalah hadir, kemudian hidup dan mampu. Kalau yang dimintai itu mati, maka jelas itu syirik. Karena tidaklah dia minta kecuali punya keyakinan bahwasanya yang dimintai bisa mendengar, bisa mengabulkan. Berarti dia berkeyakinan ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada pengkabulan doa. Dan ini juga termasuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah wafat. Sehingga tidak boleh berdoa mengatakan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah aghithni, ya, wahai Nabi Allah, turunkanlah hujan kepada kami, dan seterusnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam poin sebelumnya. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Masuk dalam cakupan ayat ini. Karena dia berdoa kepada selain Allah. Dan Rasul tidak akan mampu mengkabulkan doa itu karena Rasul telah wafat. Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir-akhir surat Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra." Katakanlah wahai Nabi, aku tidak memiliki kemampuan untuk diriku sendiri dalam memberikan kemanfaatan dan menimpakan kemudaratan. Ini Nabi terhadap dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Wa qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu semata-mata milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan berdoanya kalian kepada Allah. Ya, fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi jangan kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan kalian berdoa kepada Allah. Atau dibalik sama, jangan kalian berdoa kepada Allah kemudian disekutukan dengan kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi wajiban kita adalah semata-mata berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ahadan ini umum, mencakup siapapun, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqulu 'ala al-mimbar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tudruni kama atratin nasara ibnu Maryam fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Di sini fa innama ana 'abduhu faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Nah, dan riwayatnya masyhur fa innama ana 'abdun. Karena sebelumnya belum ada penyebutan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak disebutkan dhamir padanya. Baik. Dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau mendengar Umar berkata di atas mimbar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni, jangan kalian melampaui batas terhadapku. Sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas terhadap Isa ibnu Maryam. Sehingga diangkatlah Isa pada derajat ilahiyah, dianggap sebagai sesembahan. Sebagiannya menganggap sebagai anak Allah. Ini adalah perbuatan melampaui batas. Fa innama ana 'abdun, sebab aku ini hanyalah seorang hamba. Nabi itu hamba Allah. Faqulu 'abdullah, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh. Faqul, katakanlah oleh kalian bahwasanya aku ini Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Maka dalam persaksian kita katakan asyhadu anna Muhammadan
'abduhu wa rasuluh. Nah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu hambanya, itu hamba Allah dan Rasulnya. Karena beliau adalah hamba, maka kita tidak boleh meminta-minta kepadanya, berdoa kepadanya atau menyerahkan ibadah kepadanya. Nah, namun beliau hamba juga beliau Rasul. Yang berarti apa? Kita tidak boleh mendustakan khabar-khabarnya karena beliau Rasul. Makanya dalam kalimat yang masyhur dari para salaf, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Dia seorang hamba yang tidak boleh diibadahi dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Nah, ini dua poin yang hubungannya erat dan harus diingat-ingat. Nah, terkadang kita dengar mereka-mereka yang meminta-minta kepada Rasul. Taib. Apalagi mereka-mereka yang ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak karena usaha dari pemerintah Saudi untuk mencegah mereka-mereka yang berbuat hulu di kubur Nabi akhwanillah, tentu sangat dikhawatirkan kesyirikan. Banyak terjadi di sana. Alhamdulillah dijaga ketat. Siapa yang lama-lama ditegur bahkan diusir. Ini usaha dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga negeri tersebut dan berikan taufik kepada para penguasanya. Tentunya itu sama setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiikum. Naktafi bihadza.